Dalam Islam, kiamat adalah salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Kiamat adalah hari akhir ketika seluruh alam semesta akan dihancurkan, dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Berikut ini penjelasan lengkap tentang jenis-jenis kiamat, tanda-tandanya, serta persiapan yang harus dilakukan agar selamat. Jenis-jenis kiamat 1. Kiamat Sugra. Kiamat kecil. Kiamat Sugra adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak terbuai oleh kehidupan dunia. Setiap kematian adalah akhir bagi individu yang menghadapinya, dan itu menjadi tanda dimulainya perjalanan ke alam barzakh. Kiamat kecil merujuk pada kejadian-kejadian yang menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia kembali kepadanya. Kematian seseorang juga termasuk dalam kiamat kecil. Dasar Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian adalah kiamat kecil bagi seorang manusia. HR. Tabrani. Ketika seseorang meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki amalnya. Segala yang ia kumpulkan dari dunia, baik itu harta, jabatan, atau kekuasaan, tidak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah amal baik dan buruknya. Gempa bumi, banjir besar, dan musibah lainnya adalah alarm dari Allah. Bagaimana kita menyikapi setiap bencana? Apakah kita mengambil pelajaran untuk kembali kepadanya? Ketahuilah, setiap manusia akan menghadapi kiamat kecilnya saat ia meninggal dunia. Maka, persiapkan diri dengan amal yang baik, karena setelah kematian, hanya amal yang menjadi teman sejati. Contoh tanda kiamat sugra, gempa bumi, banjir besar, atau bencana alam lainnya. Wafatnya seorang ulama besar. Penyebaran fitnah dan keburukan. Langkah untuk menghadapi kiamat sugra, berbuat baik, selalu siapkan diri dengan amal baik, karena kita tidak tahu kapan waktu kita tiba. Bertaubat, Allah membuka pintu taubat hingga akhir hayat, tetapi jangan menundanya hingga terlambat. Peduli sesama, bantulah orang-orang yang membutuhkan, karena pahala dari sedekah akan menjadi teman di alam kubur. 2. Kiamat Kubra. Kiamat besar. Kiamat kubra adalah kehancuran total alam semesta dan permulaan kehidupan akhirat. Ini adalah hari ketika tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat kubra kehancuran seluruh alam semesta dan dimulainya kehidupan akhirat. Dasar Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman, apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila lautan meluap. Quran Surat Al-Infitar 1:3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga Ibhar. Buhari. Bayangkan hari di mana semua yang kita miliki di dunia ini hancur. Hanya iman, amal, dan takwa yang akan menjadi bekal. Ketika kita membaca bahwa langit akan terbelah dan gunung-gunung akan dihancurkan, bayangkan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Apakah kita sudah siap menghadapi hari itu? Ingatlah, setiap amal kita, sekecil apapun, akan dihitung. Bagaimana kita menggunakan waktu yang tersisa untuk menambah amal baik? Langkah untuk menghadapi kiamat kubra. Perbanyak ibadah, sholat, puasa, dan zikir adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Menghindari dosa besar. Jauhi perbuatan seperti syirik, zina, dan mencuri, karena dosa ini sangat berat di akhirat.
Mempersiapkan bekal, jangan biarkan kehidupan dunia membuat kita lalai dari persiapan akhirat. Tanda kiamat kecil. Sugra 1. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda pertama adalah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tanda terbesar bahwa kiamat kecil telah dimulai. Kehilangan Rasulullah adalah duka mendalam bagi umat Islam. Hadis, kematian Rasulullah adalah salah satu tanda kiamat. HR. Bukhari. Kehilangan Rasulullah adalah pengingat bahwa dunia ini fana. Kita harus menjaga ajaran beliau agar tetap hidup di hati kita. Setiap hari, tanyakan pada diri kita, apakah aku sudah menjadi umat yang Rasulullah banggakan? 2. Banyaknya fitnah dan kebohongan, penyebaran berita palsu, dan fitnah menjadi lumrah. Fitnah telah merajalela, dari fitnah kecil dalam hubungan sosial hingga berita palsu yang memecah belah umat. Jangan mudah percaya pada setiap informasi yang diterima. Verifikasi dan jadilah pribadi yang bijak. Hindari menjadi pelaku fitnah, karena fitnah adalah dosa besar yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Hadis, ia akan datang tahun-tahun penuh penipuan, ikhar. Ahmad. 3. Ilmu agama hilang dengan wafatnya para ulama. Kebodohan agama merajalela. Ketika ulama besar wafat dan ilmu agama tidak lagi dijunjung tinggi, kebodohan merajalela. Jadilah pelajar sepanjang hayat. Ambil waktu untuk belajar agama agar tidak terjerumus dalam kebodohan. Hormati ulama dan ajaran mereka, karena mereka adalah pewaris Nabi. Hadis, ya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus, tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. HR. Bukhari. 4. Banyaknya pembunuhan nyawa manusia tidak lagi dihargai. Hadis, tidak akan datang hari kiamat hingga banyak pembunuhan. HR. Muslim. Tanda kiamat besar, kubra, 1. Munculnya Dajjal adalah makhluk yang akan menyesatkan banyak manusia. Dajjal akan membawa fitnah yang luar biasa, menyesatkan banyak manusia dengan tipu daya. Bersiaplah dengan memperkuat iman, karena hanya orang yang beriman yang bisa melawan tipu daya Dajjal. Hafalkan surat Al-Kahfi, karena itu adalah perlindungan dari fitnah Dajjal. Hadis, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. HR. Bukhari. 2. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia menuju kebenaran. Ini adalah pengingat bahwa Allah Maha Kuasa dan selalu memberi jalan bagi umatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Persiapkan diri untuk menjadi bagian dari umat yang taat, agar kita layak menyambut Nabi Isa. Hadis, Isa bin Maryam akan turun sebagai pemimpin yang adil. HR. Bukhari. 3. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah kaum yang akan membuat kerusakan besar di muka bumi. Hadis, Yajuj dan Majuj menggali hingga hampir menembus tembok. Bukhari. Ahmad. 4. Matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka taubat tidak lagi diterima. Hadis, ketika matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi taubat. HR. Bukhari. Langkah-langkah untuk selamat dari kiamat 1. Menjaga iman dan takwa. Hanya orang beriman dan bertakwa yang akan selamat. Iman adalah benteng pertama yang harus kita perkuat untuk menghadapi segala tantangan.
Cara: selalu hadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Berdoa agar diberikan keteguhan iman. Ketika hati selalu terhubung dengan Allah, tidak ada ketakutan yang bisa menggoyahkan kita, bahkan menghadapi akhir zaman sekalipun. Kuatkan iman dengan sholat, puasa, dan zikir, karena iman adalah benteng kita. Dasar Al-Quran: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah 2:2. Memperbanyak amal syali seperti sholat, zakat, dan sedekah akan menjadi bekal di akhirat. Amal syali adalah bekal yang akan menemani kita di akhirat. Cara: jadikan setiap tindakan sebagai ibadah. Bahkan tersenyum kepada sesama adalah sedekah. Rutin lakukan sedekah, karena itu akan menjadi pelindung dari azab. Harta, jabatan, dan popularitas tidak akan ikut ke akhirat, tetapi amal kecil yang tulus bisa menjadi penyelamat. Amal kecil seperti memberi makan orang lapar atau senyum kepada sesama bisa menjadi penolong di hari kiamat. Hadis: sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab adalah sholat. Hr. Abu Daud 3. Menghindari maksiat-maksiat membawa manusia kepada kebinasaan. Maksiat adalah jalan yang membawa kehancuran, baik di dunia maupun akhirat. Cara: hindari pergaulan yang buruk dan lingkungan yang penuh maksiat. Perbanyak istighfar dan jauhi dosa besar. Setiap kali kita melangkah menjauh dari dosa, kita mendekat kepada Allah. Jalan menuju surga tidak mudah, tetapi layak diperjuangkan. Setiap langkah menjauhi maksiat adalah langkah mendekat kepada surga. Dasar Al-Quran: dan janganlah kamu mendekati zina. Al-Quran Surat Al-Isra 32. 4. Mempersiapkan bekal untuk akhirat. Bekal terbaik adalah amal dan keimanan. Persiapan untuk hari kiamat adalah kewajiban setiap muslim. Cara: perbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Berbuat baik kepada sesama, karena itu akan meringankan hisab kita di akhirat. Jangan tunda kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini, karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan hilang. Jadikan dunia sebagai ladang amal. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah investasi abadi. Dasar Al-Quran: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan akhirat. Quran Surat Al-Qasas 77. Kisah inspiratif. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang dijamin masuk surga. Ia hidup sederhana dan berbakti kepada ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di antara kalian ada seorang laki-laki yang doanya mustajab, dia adalah Uwais Al-Qarni. Hr. Muslim. Uwais mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam ketaatan kepada Allah dan pengabdian kepada orang tua. Kisah inspiratif. Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi yang dikenal karena keimanan dan kesabarannya, menghadapi penyiksaan berat karena mempertahankan tauhid. Ketika dia mengucapkan ahad di tengah siksa, Allah meninggikan derajatnya. Iman seperti Bilal adalah contoh bagaimana kekuatan hati yang terhubung dengan Allah mampu menghadapi ujian terbesar. Apakah kita sudah memiliki iman sekuat itu? Dengan memahami jenis-jenis kiamat dan tanda-tandanya, serta mempersiapkan diri dengan iman, amal, dan menjauhi maksiat, insya Allah kita akan selamat dari azab kiamat dan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat.